Salve dan Shalom Alaikum sahabat Katoliko keren. Selamat datang di negara Libya. Negara yang belum lama ini merubah benderanya dari bendera berwarna hijau menjadi negara yang berbendera yang baru. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Libya? Langsung saja. 1. Sejarah. Agama Kristen telah hadir di Libya sejak zaman Romawi. Santo Fransiskus dari Assisi menjadi misionaris yang membawa iman Kristen, khususnya Katolik, ke Tripoli, ibu kota negara Libya pada abad pertengahan. Banyak penduduk mulai bertobat dan percaya kepada Kristus, lalu memberi dirinya dibaptis. Pada tahun 1645, didirikan sebuah gereja Katolik pertama bernama Gereja Katolik Santa Maria Ratu Para Malaikat di kota tua Tripoli. Gereja ini didirikan setelah mendapatkan izin dari Sultan Konstantinopel. Pada tahun 1858, didirikan gereja Katolik kedua bernama Gereja Katolik Maria yang dikandung tanpa noda. Gereja ini didirikan di wilayah Benghazi, Libya. Pada tahun 1920, Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Tripoli, pusat dari Vikariat Apostolik Tripoli, dibangun. Sebelum Perang Dunia Kedua, jumlah umat Katolik meningkat di negara Libya karena status negara Libya kala itu merupakan bagian dari kekuasaan koloni Italia yang merupakan negara Katolik. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, iman Katolik merosot di negara Libya, baik karena sudah hilangnya pengaruh Italia di Libya maupun karena intoleransi. Pada tahun 1990, Gereja Katedral Tripoli diubah menjadi masjid oleh rezim Muammar Gaddafi di tengah penganiayaan dan intoleransi yang terjadi bagi umat Kristiani di negara Libya. Umat Katolik di Tripoli pun akhirnya harus merelakan katedral mereka yang diubah menjadi sebuah masjid. Hal ini membuat pusat Vikariat Apostolik yang belum menjadi keuskupan itu dipindahkan ke Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Tripoli sehingga menjadi gereja ko-katedral atau gereja pengganti katedral yang baru. Meski begitu, iman umat di Libya justru semakin kuat dan militan di tengah intoleransi yang terjadi. Di sisi lain, umat Katolik di wilayah Benghazi melakukan perenovasian gereja katedral Benghazi. Saat ini, terdapat dua gedung gereja Katolik di Libya, yaitu Gereja Katolik Paroki Ko-Katedral Santo Fransiskus Tripoli di ibu kota negara dengan pastor paroki yaitu Pastor Giovanni Martinelli, dan Gereja Katolik kedua yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Maria yang dikandung tanpa noda Benghazi yang dipimpin oleh Pastor Fransiskan. Setiap gereja ini bisa dikatakan terdiri dari beberapa paroki berdasarkan bahasa, dengan masing-masing paroki memiliki imamnya sendiri. Misalnya, dalam satu gereja katedral bisa terdiri atas 4 paroki untuk satu katedral karena sulitnya membangun gereja di negara Libya. Paroki-paroki ini dipisahkan berdasarkan bahasa yang dipakai umat di suatu wilayah, namun mereka biasanya satu gereja katedral. Kini, umat Katolik Libya terus menghidupi iman dengan militan di tengah negara Libya yang sempat mengalami kekacauan dan penggantian bendera. 2. Wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Libya tahun 2018, pembagian wilayah pastoral atau wilayah gerejawi sebagai berikut. Terdiri atas 3 Vikariat Apostolik, yaitu Vikariat Apostolik Benghazi, Vikariat Apostolik Derna, dan Vikariat Apostolik Tripoli di ibu kota negara. Nah, di mana jika semakin mandiri, Vikariat Apostolik ini bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan seperti di Indonesia. Bisa dikatakan, umat Katolik di Libya belum memiliki keuskupan, masih berstatus sebagai Vikariat Apostolik. Kemudian yang terakhir ada satu prefektur apostolik bernama Prefektur Apostolik Misurata, di mana jika semakin mandiri, bisa dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik kemudian menjadi keuskupan. Statistik Gereja Katolik Libya tahun 2018, umat Katolik di Libya tersebar di 8 paroki. 3. Petugas pastoral. Statistik Gereja Katolik Libya tahun 2018, petugas pastoral yang melayani umat Katolik Libya sebagai berikut: 3 pastor, 3 frater, dan 8 suster. 4. Umat. Demografi agama penduduk Libya yang dilansir dari data pemerintah sebagai berikut.
91 merupakan Islam aliran Sunni atau Islam Sunni, 6% merupakan Islam aliran Ibadi, 1% Islam aliran lainnya, 1% Kristen baik Katolik maupun Ortodoks, dan 1% sisanya merupakan agama lainnya. Kita masuk pada kekristenan di negara Libya yang terletak di wilayah Afrika Utara berdampingan dengan negara Mesir. Statistik dari kekristenan di negara Libya tahun 2020 sebagai berikut. Populasi umat Kristen di negara Libya mencakup 2% atau sekitar 100.000 orang, di mana 60% merupakan Kristen Ortodoks atau dalam Gereja Ortodoks Koptik Mesir 60.000 orang atau 60.000 umat. Kemudian sisanya 40% merupakan Kristen Katolik atau anggota Gereja Katolik yang berjumlah 40.000 umat. Adapun jika kita bandingkan dengan data sebelumnya, di tahun 2018 umat Kristen di negara Libya hanya 67.000 atau 1% dari penduduk. Kemudian di tahun 2020 naik pesat menjadi 100.000 orang atau 2% dari penduduk, naik dari segi persentase. 70% dari umat Kristen Libya merupakan mantan Muslim Libya yang menjadi Kristen. Kita masuk pada kekatolikan di negara Libya. Data statistik Gereja Katolik Libya tahun 2018, umat Katolik mencapai 16.000 umat atau 0,2% dari penduduk. Kemudian di tahun 2020 diperkirakan sekitar 40.000 umat atau 1% dari penduduk. Tumbuh hampir 3 kali lipat dari umat Katolik di tahun 2018, baik karena baptisan dewasa maupun karena angka kelahiran umat Katolik Libya yang tinggi, dan dari segi persentase naik dari 0,2% naik menjadi 1%. 5. Gedung gereja. Kita masuk pada gereja Katolik yang ada di negara Libya, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, hanya terdapat 2 gedung gereja Katolik di negara Libya karena sulitnya mendirikan gereja. 2 gereja tersebut yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Maria yang dikandung tanpa noda Benghasi, kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Franciscus Tripoli. Adapun, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dulunya Libya memiliki sebuah gereja katedral yang indah, peninggalan kolonial Italia, yang bernama Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Tripoli, di mana saat ini gereja katedral tersebut telah diubah menjadi sebuah masjid akibat intoleransi yang terjadi di negara Libya, dan akhirnya umat katedral yang ada di Katedral Tripoli ini harus merelakan katedral mereka dan mengganti katedral mereka dengan Katedral Santo Franciscus Tripoli. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Libya. Sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya. Kita doakan semoga kiranya umat Katolik Libya terus menjadi umat Katolik yang tangguh dan militan menghidupi iman Katolik di negara Libya. Sekian dan terima kasih. Salve, Shalom Alaikum.